Pernahkah kalian mendengar tentang warung tongseng yang selalu ramai, tapi tak pernah ada yang tahu dari mana asal dagingnya? Atau tentang bisikan-bisikan aneh yang terdengar di malam hari, seiring aroma anyir yang semakin kuat? Di desa kecil itu, semua berawal dari satu nama, Kang Asepo. Tapi, apakah kalian berani mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik warung tongsengnya? Di sebuah desa kecil di Sukabumi, hiduplah seorang penjual tongseng bernama Kang Asep. Warungnya sederhana, terbuat dari kayu dengan meja panjang dan bangku-bangku kayu yang sering berdecit kalau diduduki. Awalnya, warung Kang Asep biasa saja. Pelanggannya pun hanya warga sekitar yang mampir untuk makan sepulang dari sawah atau pasar. Tapi entah kenapa, sejak awal tahun 1992, warung itu berubah jadi sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan dari kota sebelah. Tongseng kambing Kang Asep jadi buah bibir. Katanya, dagingnya empuk luar biasa, bumbunya meresap sampai ke tulang, dan kuahnya punya aroma yang bikin nagih. Yang bikin aneh, warung Kang Asep buka hampir 24 jam. Tak pernah kehabisan daging kambing, tak pernah kelelahan. Padahal, kalau dihitung-hitung, kambing sebanyak itu pasti butuh modal besar. Tapi anehnya, Kang Asep tak pernah terlihat belanja kambing di pasar. Sampai suatu malam, seorang warga bernama Mang Udin yang kebetulan lewat di belakang warung Kang Asep mendengar suara aneh. Ada suara kambing mengembik pelan, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Saat mendekat, Mang Udin melihat bayangan hitam besar berdiri di dekat dapur. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan ia menyerahkan sesuatu ke tangan Kang Asep. Sejak malam itu, desas-desus mulai beredar. Katanya, Kang Asep melakukan pesugihan. Ada yang bilang dia memelihara makhluk gaib untuk membantu dagangannya. Ada juga yang bersumpah melihat Kang Asep membawa bungkusan besar ke hutan pada malam-malam tertentu. Tapi Kang Asep sendiri tak pernah mengaku. Dia hanya tersenyum setiap kali ditanya soal kesuksesannya. Rezeki mah sudah ada yang ngatur, katanya. Namun, satu hal yang pasti, tongseng kambing Kang Asep tetap jadi favorit. Dan meski banyak yang curiga, warung itu tak pernah sepi pembeli. Suatu malam, hujan turun deras di Sukabumi. Petir menyambar, angin berdesir membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Warung Kang Asep tetap buka seperti biasa, tapi malam itu suasananya berbeda. Para pelanggan makan dengan gelisah, sesekali melirik ke arah dapur di mana suara gemerisik dan bunyi embikan samar terdengar di sela gemuruh hujan. Mang Udin yang penasaran sejak kejadian malam itu memutuskan mengintip lagi ke belakang warung. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap di antara semak-semak. Saat matanya menembus celah dapur, jantungnya hampir copot. Di sana, Kang Asep berdiri dengan wajah pucat, memegang sebilah pisau besar. Di hadapannya, seekor kambing hitam berdiri kaku, matanya kosong. Tapi, yang membuat Mang Udin hampir menjerit adalah sosok di sebelah Kang Asep. Makhluk itu lebih jelas kali ini. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa, kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Mang Udin, seolah tahu ia sedang mengintip. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan gigi tajam yang meneteskan cairan kental ke lantai dapur. Suara bisikan makin jelas, menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti, disertai bau anyir yang tiba-tiba menyeruak ke udara. Tangan Kang Asep gemetar saat mengarahkan pisaunya. Tapi sebelum pisau itu menyentuh tubuh kambing, makhluk itu mendekat, berbisik sesuatu di telinga Kang Asep. Wajah Kang Asep berubah ketakutan. Ia mengangguk cepat, lalu berbalik mengambil sesuatu dari sudut dapur, sebuah bungkusan kain merah yang tampak basah
dan berdenyut pelan seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Mang Udin tak kuat lagi. Ia mundur pelan, tapi tak sengaja menginjak ranting kering. Krek! Tiba-tiba semua suara di dapur berhenti. Mang Udin menahan napas, tapi ia tahu sudah terlambat. Dari dalam dapur terdengar langkah kaki berat mendekat, disertai suara napas kasar dan geraman rendah. Perlahan, pintu belakang warung berderit terbuka, dan di antara kegelapan, dua mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Mang Udin membeku. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Mata merah itu mendekat, disertai suara napas yang berat dan geraman pelan seperti binatang buas yang siap menerkam. Hujan semakin deras, tapi suara itu terdengar semakin jelas. Langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang tak seharusnya berjalan di dunia ini. Tiba-tiba, dari balik pintu, muncul tangan panjang dan kurus dengan kuku-kuku hitam yang tajam. Tangannya seperti tulang dibalut kulit kasar dan baunya busuk. Bau daging yang sudah membusuk bercampur dengan anyir darah. Mang Udin tak bisa menahan diri. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga, menerobos hujan dan semak-semak. Tapi suara itu mengikutinya. Langkah-langkah berat itu semakin dekat, diiringi suara tawa lirih yang makin lama makin keras. Di sela kilatan petir, Mang Udin sempat melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan, tinggi, kurus, dan mengerikan. Sementara itu, di warung Kang Asep, suasana juga berubah. Para pelanggan mulai merasa ada yang tidak beres. Bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Kuah tongseng di mangkuk mereka terasa lebih kental dan aneh. Salah satu pelanggan, seorang pemuda, mengaduk tongsengnya dan menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sepotong kuku hitam yang panjang. Teriakan memecah keheningan warung. Orang-orang mulai berlarian keluar, tapi pintu depan mendadak tertutup dengan keras, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dari dapur, terdengar suara benda pecah dan suara kambing mengembik. Tapi, embikan itu berubah perlahan menjadi suara tangisan. Tangisan manusia. Di luar, Mang Udin terus berlari, tapi suara langkah itu semakin dekat. Napasnya terputus-putus dan dadanya terasa sesak. Ketika ia menoleh ke belakang, matanya membelalak. Makhluk itu sudah hanya beberapa langkah di belakangnya. Tubuhnya menjulang tinggi, matanya merah berkilat, dan mulutnya menyeringai lebar, meneteskan sesuatu yang gelap dan lengket. Saat Mang Udin hampir mencapai jalan utama, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, kasar, dan berdenyut. Ia mencoba berteriak, tapi suara itu tak pernah keluar. Yang terdengar hanya suara petir yang menggelegar, diikuti keheningan yang menelan malam. Keesokan paginya, warga desa gempar. Warung Kang Asep terbuka lebar, tapi tak ada seorang pun di dalam. Meja-meja terbalik, mangkuk-mangkuk pecah berserakan di lantai. Sisa tongseng yang tercecer sudah mengering, menghitam, dan berbau busuk seperti daging yang sudah lama mati. Di pojokan ada bekas jejak kaki, besar, panjang, dan bentuknya tak seperti manusia ataupun hewan. Di belakang warung, lebih mengerikan lagi, tanah becek penuh dengan bekas cakaran dalam, seolah sesuatu telah diseret ke arah hutan. Ada kain merah basah yang tergeletak di sana, berlumuran darah. Beberapa warga mengenali kain itu milik Kang Asep, tapi Kang Asep sendiri tak ada jejaknya. Sementara itu, di tepi hutan, seorang pencari kayu menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di antara semak-semak, tubuh Mang Udin tergeletak kaku. Matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tapi, yang paling mengerikan adalah mulutnya, menganga lebar, seolah dia mencoba menjerit, tapi suara itu tak pernah keluar. Namun itu belum semuanya. Di sekitar tubuh Mang Udin, tanah penuh dengan jejak yang sama, seperti di belakang warung Kang Asep. Dan di batang pohon dekat sana, ada bekas cakaran dalam,
disertai goresan-goresan aneh yang membentuk simbol tak dikenal. Dari dalam hutan, angin membawa bisikan samar, seperti suara tawa yang pelan dan panjang. Malam berikutnya, warga desa memutuskan untuk menutup warung Kang Asep. Mereka memasang papan kayu di jendela dan pintunya, lalu menggelar doa bersama. Tapi, saat mereka menancapkan paku terakhir, terdengar bunyi ketukan pelan dari dalam warung. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Mereka saling berpandangan, tak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih cepat, hingga akhirnya suara itu berhenti. Mereka mengira semuanya sudah berakhir, sampai salah satu warga melihat sesuatu. Di jendela yang sudah tertutup papan ada celah kecil, dan dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala, menatap mereka dengan lapar. Malam itu, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Angin yang biasanya sejuk berubah jadi dingin menggigit, membawa suara-suara aneh dari arah warung Kang Asep. Di antara gemerisik daun dan lolongan anjing yang tak henti-henti, sesekali terdengar ketukan pelan. Tok, 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 selalu dalam irama yang sama. Di rumah Mang Parta, yang paling dekat dengan warung, suasana semakin mencekam. Lampu senternya berkedip-kedip seolah kehabisan baterai, dan suara gemerisik itu terdengar makin dekat. Anak bungsunya mulai menangis pelan, sementara istrinya berdoa dengan suara bergetar. Di luar, langkah kaki berat terdengar di atas tanah basah, mendekat perlahan ke teras rumah mereka. Tiba-tiba, suara ketukan itu pindah ke pintu rumah Mang Parta. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Mang Parta mengintip dari celah jendela, tapi yang terlihat hanya kegelapan, hingga kilat menyambar, dan di sana, dalam sekejap cahaya, terlihat sosok tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di depan pintu. Mang Parta mundur dengan napas tersengal. Ketukan itu berubah menjadi gedoran. Pintu bergetar hebat, seakan hendak dijebol. Di sela suara hujan dan petir, terdengar bisikan kasar dari luar. Suara itu menggumamkan kata-kata tak dikenal, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Lalu semuanya hening, hanya suara hujan yang tersisa. Mang Parta menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Perlahan, ia mendekat ke pintu, meletakkan telinganya di atas kayu dingin itu. Tak ada suara. Tapi saat ia hendak menjauh, suara napas berat terdengar tepat di sisi lain pintu. Dan kemudian, sesuatu menggaruk pelan permukaan kayu, menciptakan suara nyaring yang membuat darahnya membeku. Di tempat lain, di dalam rumah-rumah warga yang mencoba bersembunyi, mereka pun mulai mendengar hal yang sama. Ketukan pelan di jendela, suara langkah berat di atap, bisikan yang tak jelas maknanya. Dan di tengah malam yang mencekam itu, seorang anak kecil, penasaran dengan suara ketukan di kamarnya, memberanikan diri membuka tirai jendela. Apa yang dilihatnya membuat ia tak pernah bisa berbicara lagi. Karena di balik kaca, wajah Kang Asep menatapnya. Pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi hitam yang meneteskan sesuatu yang kental dan gelap. Dan di belakangnya, sosok tinggi dengan mata merah menyala mengintip, perlahan mendekat. Malam semakin larut, tapi ketakutan di desa itu semakin menjadi-jadi. Suara ketukan dan bisikan terus terdengar, berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Anjing-anjing melolong tanpa henti, sementara angin membawa aroma busuk yang makin menyengat. Di beberapa sudut desa, warga mulai mendengar suara embikan kambing. Tapi embikan itu terdengar aneh, serak, panjang, dan sesekali bercampur dengan suara seperti tawa. Di rumah Mang Parta, suara garukan di pintu semakin liar. Kayu tua itu bergetar hebat, seperti hampir patah. Lalu hening. Napas berat di balik pintu lenyap, hanya menyisakan suara hujan. Mang Parta dengan tangan gemetar mengintip lagi lewat celah jendela. Tak ada apa-apa. Tapi saat ia berbalik,
Pintu terbanting terbuka. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau anyir yang menusuk. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi dengan tubuh kurus dan kulit hitam legam. Matanya merah menyala dan mulutnya menyeringai lebar, meneteskan cairan gelap. Di belakangnya, bayangan lain bergerak. Sesuatu yang merangkak, mengeluarkan suara menggeram pelan. Mang Parta tak sempat berteriak. Sosok itu melesat dengan kecepatan tak wajar dan pintu tertutup keras, meninggalkan rumah itu dalam keheningan, kecuali suara isakan pelan yang kemudian berubah jadi suara rintihan panjang. Di rumah-rumah lain, warga mulai mengalami hal yang sama. Ada yang mendengar suara pintu berderit terbuka pelan meski tak ada angin. Ada yang melihat bayangan tinggi berdiri diam di sudut kamar, hanya mengawasi tanpa bergerak. Di rumah Mak Siti, suara embikan terdengar begitu dekat hingga akhirnya ia menemukan jejak basah yang menyeret ke bawah tempat tidurnya. Saat ia memberanikan diri mengintip, sesuatu menariknya masuk. Sementara itu, di tengah hutan, warung Kang Asep yang tadi siang sudah dipaku rapat, kini terbuka lebar. Cahaya redup terlihat dari dalam dan suara-suara aneh bergema dari sana. Ada suara gemerisik, langkah kaki, dan embikan yang bercampur dengan tawa kecil. Dan di meja kayu tempat biasa, Kang Asep menyajikan tongseng. Kini ada sesuatu yang disajikan. Bukan lagi daging kambing, tapi potongan-potongan yang lebih kecil, lebih aneh. Dan di antaranya ada sesuatu yang masih bergerak pelan. Di luar, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, di setiap rumah, serentak, tok, tok, tok. Dan dari balik jendela-jendela, mata merah mulai bermunculan satu persatu, menatap lapar ke dalam. Malam di desa itu semakin kacau. Suara ketukan makin keras, makin cepat, menggema di setiap sudut. Dari balik jendela, dari pintu, bahkan dari atap. Seakan makhluk-makhluk itu mengelilingi setiap rumah. Angin membawa suara embikan panjang, bercampur dengan bisikan yang tak henti-henti, memanggil nama-nama warga. Di rumah Mang Parta, istri dan anaknya bersembunyi di bawah meja sambil menangis terisak. Dari luar, suara langkah berat mendekat pelan. Napas kasar terdengar tepat di depan pintu. Tiba-tiba, gagang pintu berputar pelan. Suara deritnya membuat tubuh mereka makin gemetar. Saat pintu terbuka, mereka tak melihat siapapun, hanya kegelapan. Tapi, saat mereka mengangkat kepala, mereka melihatnya. Di langit-langit, sosok itu merayap. Kepalanya terbalik menatap mereka. Mulutnya menyeringai lebar, dan dari celah giginya yang hitam, terdengar suara embikan yang menyakitkan. Sementara itu, di rumah Mak Siti, suara di bawah tempat tidur makin keras. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Mak Siti menjerit, tapi tubuhnya lenyap begitu saja ke bawah ranjang, hanya menyisakan jejak darah yang merembes keluar. Di luar, hujan makin deras. Petir menyambar, menampakkan siluet tinggi yang berdiri di tengah jalan desa. Sosok hitam legam dengan mata merah menyala, dikelilingi bayangan-bayangan kecil yang merangkak, mengeluarkan suara embikan dan tawa. Di warung Kang Asep, suara gemerisik makin menjadi. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki. Tapi, kali ini lebih banyak. Lalu, satu persatu, mereka keluar. Wajah-wajah yang seharusnya sudah tak ada. Kang Asep di antara mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar. Di belakangnya, makhluk besar itu melangkah keluar, membawa sesuatu di tangannya, kain merah yang berdenyut pelan. Dan saat suara ketukan di seluruh desa mencapai puncaknya, mereka semua berhenti. Hening, tak ada suara, tak ada gerakan. Hingga akhirnya, satu suara terdengar. Suara geraman rendah disertai bisikan yang mengucapkan satu kalimat. Waktunya makan. Keesokan paginya, desa itu sunyi, terlalu sunyi. Rumah-rumah terbuka lebar, tapi tak ada satupun penghuninya.
Meja-meja makan penuh dengan piring yang masih terisi, tapi tak seorang pun pernah menyentuhnya lagi. Dan di warung Kang Asep, aroma tongseng masih tercium. Namun, tak ada yang berani mendekat, karena di atas meja terhidang potongan-potongan daging yang bukan dari kambing. Dari dalam hutan, suara embikan samar terdengar sekali lagi, sebelum akhirnya lenyap bersama angin.